Selamat pagi. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu di pelajaran Ibu Anatomi Fisiologi Rambut. Sebelum langsung ke pelajaran, Ibu mau minta tolong untuk ketua kelasnya jadi untuk memimpin doa teman-temannya. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut percaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Anak-anak, Ibu akan absen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama, Robi. Saya siap. Bagaimana? Baik anak-anak, setelah Ibu absen, Ibu harap anak-anak di sini semangat untuk mempelajari materi anatomi fisiologi hari ini. Semuanya semangat? Semangat. Ready semuanya? Ready. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin membuat kesepakatan pembelajaran pada hari ini. Mungkin anak-anak di sini ada yang mau memberikan usulan mengenai kesepakatan hari ini? Oke, dikatakan anak-anak Ibu ada yang memberikan usulan, maka dari itu Ibu akan memberikan beberapa kesepakatan mengenai pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa harus aktif dalam pembelajaran anatomi fisiologi rambut. Jika ada teman-teman kalian yang ingin memberi jawaban, tapi menurut kalian jawabannya kurang sesuai, kalian juga harus menerima jawaban dari teman kalian tersebut. Kemudian yang kedua, saling menghormati pendapat atau ide. Yang ketiga, tepat waktu siap mengikuti pelajaran. Ibu tidak mau anak-anak di sini yang masih ngobrol pada saat pemaparan materi nanti. Kemudian yang keempat, membawa alat tulis dan mencatat materi-materi. Jadi pada saat nanti Ibu menjelaskan materi di sini, anak-anak mendengarkan dengan serius, kemudian Ibu akan memberikan waktu tertentu untuk mencatat poin-poin yang menurut kalian penting. Baik anak-anak, di sini ada beberapa emoticon. Menurut kalian emoticon yang mana yang sesuai dengan perasaan kalian hari ini? Yang B. Yang B ya, berarti kalian di sini udah semangat untuk mempelajari pelajaran hari ini. Semangat. Udah ready menerima materi hari ini? Ready. Baik anak-anak, di belakang Ibu ini ada model, yaitu ada yang tahu nggak namanya siapa? Bella Bonita ini sebuah model yang mempunyai rambut panjang. Nah, rambutnya kelihatan begitu panjang dan sehat. Kira-kira anak-anak di sini ada yang pengen nggak rambutnya seperti Bella Bonita ini? Pastinya anak-anak di sini pengen ya. Ibu pernah melihat beberapa konten yang dibuat oleh Bella Bonita. Dia juga melakukan perawatan sendiri di rumah. Untuk melakukan perawatan sendiri di rumah, kita harus mengetahui jenis dan masalah rambut kita sendiri. Jadi maka dari itu anatomi fisiologi rambut ini mempunyai manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, itu mau tanya, kenapa kalian pada saat bercermin kira-kira apa yang kalian lihat pada rambut kalian? Rambut. Ya? Rambut yang lurus Ibu. Nah kalau kamu? Berlubang Ibu. Nah kira-kira faktor apa yang menyebabkan rambut kalian ini berbeda-beda? Ada yang tahu? Tidak tahu. Kalian tahu di sini. Maka dari itu untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan rambut kalian ini antar teman ini berbeda, perlu mempelajari anatomi fisiologi rambut. Jadi anak-anak ibu di sini udah semangat ya mempelajari hari ini. Semangat. Oke, beri tepuk tangan buat kalian. Baik anak-anak, ibu harap kalian di sini dapat memahami materi yang akan ibu jelaskan nanti. Ibu harap kalian juga dapat membedakan antara manfaat anatomi bagi kehidupan sehari-hari serta
anatomi di dunia industri. Baik anak-anak, itu akan menjelaskan beberapa materi mengenai anatomi fisiologi pada hari ini. Baik anak-anak, di sini merupakan materi anatomi fisiologi rambut. Kata anatomi berasal dari bahasa Yunani yaitu ana dan to. Ana mempunyai arti bagian, sedangkan to mempunyai arti iris atau memotong. Anatomi mempunyai arti yaitu ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh, sedangkan fisiologi mempunyai arti ilmu yang mempelajari faal atau fungsi dari setiap jaringan dan bagian dari alat tubuh. Jadi anatomi fisiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang susunan dan bagian tubuh serta bagaimana alat tubuh tersebut bekerja. Dapat disimpulkan bahwa anatomi fisiologi rambut juga membahas mengenai kelainan-kelainan kulit kepala dan rambut. Dalam anatomi disebut dengan patologi yang merupakan ilmu mempelajari tentang adanya kelainan atau gangguan penyakit yang terdapat di kulit kepala dan rambut. Maka dari itu anatomi fisiologi rambut dan kelainan rambut sangat penting dalam kesehatan dan kecantikan. Di dalam materi anatomi fisiologi rambut ini juga terdapat berbagai macam kelainan-kelainan rambut. Jadi tidak cuma membahas struktur rambut juga, tapi juga membahas mengenai kelainan-kelainan kulit kepala dan rambut. Kemudian terdapat struktur rambut. Rambut merupakan bagian yang sangat penting. Rambut mempunyai macam-macam jenis, yaitu rambut juga tumbuh dari akar yang ada di dalam lapisan dermis dari kulit. Letaknya yaitu rambut yang tumbuh keluar dari akar rambut terbagi menjadi dua bagian. Menurut letaknya yaitu bagian yang ada di dalam kulit dan bagian yang ada di luar kulit. Kandungan akar merupakan bagian yang terbenam dan menyerupai pipa serta mengelilingi akar rambut sehingga jika rambut dicabut akan tumbuh kembali. Dikarenakan kapil dan kandungan akar tetap tertinggal di sana. Pertumbuhan normal dan sehat pada rambut di kepala mencapai 0,5 inci setiap bulannya. Kesuburan dan pertumbuhan rambut dialami pada saat usia 15 tahun sampai 30 tahun dan mulai berkurang pertumbuhannya menjelang usia 50 tahun. Kemudian ada struktur rambut. Yang pertama itu ada folikel, kedua dermis, ketiga grup, keempat epidermis, kelima areola, muscle, keenam papilla, ketujuh pigmen, kedelapan kelenjarnya, kesembilan yaitu akar rambut, 10 kelenjar keringat, 11 batang rambut, dan yang terakhir ada penambahan akar rambut. Susunan rambut, yang pertama akar rambut, yaitu disebut dengan hair follicle, merupakan bagian rambut yang tertanam di dalam kulit. Akar rambut dibagi menjadi 5, yaitu grup yang merupakan bagian pangkal rambut yang membesar. Kemudian ada papil, merupakan bagian yang melindungi di dalam grup itu. Kemudian ada folikel yang merupakan kantong rambut tempat tumbuhnya rambut. Keempat ada otot penegak rambut yang menyebabkan rambut menjadi halus. Kemudian bulu rambut itu berdiri jika terjadi sebuah rangsangan dari luar maupun dari dalam tubuh. Kelima ada matriks, yaitu bagian yang terdekat dengan papil lebih subur dari bagian yang lebih jauh di atasnya. Kemudian susunan rambut yang kedua itu ada lapisan batang rambut yang merupakan bagian rambut yang
terminal, stylus, dan lampu. Terminal ini merupakan rambut yang kasar, tebal, dan gelap. Kalau velus, rambutnya sedikit mengandung pigmen dan berwarna terang. Rambut lampu merupakan rambut yang halus dan tipis. Kemudian ada warna rambut. Nah, warna rambut ini dipengaruhi oleh pigmen yang disebut dengan melanin yang berada di batang rambut. Melanin ini dibagi menjadi dua, eumelanin dan pheomelanin. Eumelanin ini merupakan jenis pigmen yang sering ditemukan pada orang Asia. Kalau pheomelanin merupakan pigmen warna rambut yang menyebabkan warna rambut cenderung berwarna merah atau kepirahan. Kemudian ada klasifikasi rambut terbagi menjadi 4, yaitu rambut halus, rambut agak kasar tetapi pendek, rambut yang panjang agak kasar, yang keempat rambut yang agak kasar tetapi tidak sepanjang rambut kepala. Kemudian ada porositas rambut. Porositas rambut merupakan daya serat rambut terhadap kelembapan atau cairan. Porositas dibagi menjadi 3, yaitu porositas rendah, porositas normal, dan porositas tinggi. Kemudian ada fungsi rambut yang utama, yaitu rambut juga mempunyai fungsi untuk perlindungan, penghangat, dan menambah kecantikan dari segi estetika. Rambut juga memiliki fungsi yaitu sebagai petanda status sosial dan menunjang keterampilan. Kemudian ada siklus fase pertumbuhan rambut. Yang pertama fase anagen, fase katagen, dan fase telagen. Untuk fase anagen ini fase rambut aktif atau pertumbuhan, berlangsung sekitar 2 hingga 6 tahun dan merupakan fase utama untuk membentukkan rambut yang sehat. Kemudian ada fase katagen, merupakan fase pertumbuhan terakhir dilanjut dengan fase transisi yang hanya berlangsung selama beberapa minggu saja. Kemudian ada fase telagen yang merupakan fase istirahat atau menyumbang 10-15% dari semua rambut. Baik anak-anak, untuk materi hari ini Ibu telah menjelaskan materi mengenai anatomi fisiologi rambut dan susunan rambut, kemudian struktur rambut. Ibu akan memberikan kalian waktu 5 menit untuk mencatat poin-poin yang menurut kalian penting. Dimulai dari sekarang ya. Lima menit kemudian. Waktu untuk mencatat sudah habis. Sekarang Ibu akan menyuruh kalian untuk membuat kelompok. Satu kelompok 2 orang. Jadi kalian bisa membuat kelompok dan duduk sesuai kelompok kalian masing-masing. Baik anak-anak, tetap kondusif. Ibu akan membagi lembar kerja yang akan dibuat kalian berdiskusi nanti sesuai dengan kelompok kalian. Lembar kerja ini nanti akan dipresentasikan minggu depan ya. Baik. Ibu akan memberikan kalian waktu 15 menit untuk mengerjakan lembar kerja tersebut, kemudian berdiskusi dengan tenang. Dapat dimulai sekarang ya anak-anak. Anak-anak Ibu di sini ada yang kebingungan mengenai lembar kerjanya? Belum ada Ibu. Oke, boleh langsung dikerjakan ya. 15 menit kemudian. Anak-anak, waktu untuk berdiskusi sudah habis. Untuk lembar kerjanya boleh dikumpulkan ke Ibu. Ibu akan memanggil sesuai kelompok dan nanti akan dipresentasikan
Ibu akan memberikan pertanyaan bagi anak-anak ibu di sini yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Ibu akan memberikan kalian poin plus pada materi hari ini. Yang pertama yaitu jika kalian seorang ahli perawatan rambut, bagaimana kalian menjelaskan kepada klien kalian mengenai pentingnya memahami anatomi fisiologi rambut untuk memilih produk perawatan yang tepat? Menurut saya, jika saya sebagai ahli perawatan rambut akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai macam-macam kondisi rambut, seperti rambut kering, rusak, atau normal. Kondisi tersebut membutuhkan perawatan rambut yang berbeda cara. Contohnya rambut dengan kulikula terbuka atau porositas tinggi membutuhkan proses pelembab yang intensif, sedangkan rambut dengan kulikula rata atau porositas rendah membutuhkan produk ringan. Dengan memahami fisiologi rambut ini dapat membantu untuk memilih produk yang tepat agar membuat rambut lebih sehat, kuat, bagus, dan jatuh. Baik, kita buat Feby. Baik anak-anak, ibu akan memberikan pertanyaan yang kedua. Menurut kalian, bagian struktur rambut apa yang menurut kalian sangat penting dan berikan alasannya? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Kutikula, karena kutikula mempunyai fungsi dalam melindungi bagian dalam rambut dari kerusakan yang berakibat pada sebabkan perkembangan dan polusi. Maksud berapa? 11. Tepuk tangan untuk Vera. Nah, jawaban teman-teman kalian di sini sangat tepat. Berarti anak-anak ibu di sini telah memahami materi yang telah ibu jelaskan tadi. Berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Kelompok 1. Ya, silakan maju. Baik, perkenalkan nama saya Shalisa Mitami Syahwa dan teman saya Febri Laurensa. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Baik, sekian presentasi pada hari ini dari kelompok 1. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok 2 silakan untuk presentasi hasil kelompok yang tadi berdiskusi. Nama saya Fiona Amalia dan teman saya Fadila. Kami di sini kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil saya. Baik, presentasi kelompok 2 sudah selesai. Saya tutup presentasi. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik anak-anak, ibu akan memberikan evaluasi sedikit mengenai presentasi kelompok yang tadi telah presentasi. Untuk kelompok yang pertama, menurut ibu kelompok pertama tadi presentasinya juga bagus, namun waktu menjelaskan presentasi materi tadi sedikit kurang menjelaskan dengan
memberikan kalian pertanyaan yang akan di-share melalui grup WhatsApp kita ya. Silakan dicek. Nah, itu merupakan pertanyaan yang kalian bisa jawab. Ibu akan memberikan waktu 20 menit. Jika pertanyaannya benar semua, Ibu akan memberikan kalian poin plus pada materi hari ini. Boleh dikerjakan mulai dari sekarang ya. 20 menit kemudian. Karena waktunya sudah habis, di sini Ibu telah melihat ada beberapa teman kalian yang jawabannya benar semua, yaitu Feby dan Fiona. Tepuk tangan untuk kalian. Baik anak-anak, bagi anak-anak Ibu di sini yang merasa belum paham atau masih ada yang bingung mengenai materi hari ini, Ibu akan memberikan kalian kesempatan untuk bertanya langsung kepada Ibu, bisa melalui WhatsApp atau bisa bertanya langsung kepada Ibu. Baik anak-anak, kalian tadi sudah mendengarkan materi dengan baik, kemudian juga sudah presentasi dengan bagus. Nah, Ibu di sini ingin bertanya kepada kalian, ada yang bisa menyimpulkan apa materi pada hari ini? Oke, silakan menjawab. Oke, pertama kita baik anak-anak ini mengetahui pemahaman kalian pada materi hari ini. Kira-kira yang mana? Kalau emosi yang pertama itu sepertinya emosi yang penuh bahagia dan kalian paham mengenai materi hari ini. Kalau yang itu masih bingung dan yang itu benar-benar gak bisa masuk materi. Kira-kira materi yang mana yang cocok? Ada yang mau belajar materi hari ini? Berarti anak-anak Ibu di sini sudah paham semua ya mengenai materi anatomi fisiologi rambut. Baik anak-anak, untuk materi minggu depan Ibu akan membahas mengenai kelainan-kelainan dan penyakit kulit kepala dan rambut. Untuk ketua kelasnya jangan lupa untuk mengingatkan temannya yang tadi tidak masuk untuk materi hari ini dan materi yang akan datang. Baik anak-anak, untuk materi hari ini untuk ketua kelasnya bisa memimpin teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran